Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan salah satu karakter creepypasta yang dikenal dengan nama X-Virus atau X-Virus. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. X-Virus merupakan salah satu karakter creepypasta yang paling berbahaya karena dia bisa membunuh korbannya tanpa menyentuh korbannya tersebut. Hal itu dikarenakan kemampuannya yang sangat jenius di bidang sains. X-Virus sendiri digambarkan sebagai seorang pria dengan ukuran tubuh yang normal. Dia selalu mengenakan hoodie berwarna hitam dan celana jeans berwarna biru. Selain itu, X-Virus juga mengenakan masker gas dan kacamata bulat yang berwarna biru. Berbeda dari karakter creepypasta lainnya, X-Virus ini memiliki senjata berupa virus mematikan dan zat-zat berbahaya yang selalu dia bawa di dalam tasnya. Dan X-Virus juga sering membawa sebuah senjata fisik berupa pukulan baseball, yang mana pada bagian ujungnya sudah ditancapkan paku yang berkarat. Sama seperti karakter creepypasta lainnya, X-Virus ini dulunya juga seorang manusia normal yang tidak tahu apa-apa. Nama aslinya adalah Cody. Dan sejak awal dia adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bahkan Cody tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Sedangkan ibunya Cody juga bukan ibu yang baik. Dia sering main judi, minum minuman keras, dan sering menyiksa Cody tanpa sebab yang jelas. Kehidupannya semasa kecil benar-benar seperti di neraka. Dan Cody kecil tidak dapat melakukan apapun. Singkat cerita, ibunya Cody ini terlilit hutang yang sangat banyak sekali akibat judi, sehingga dia harus kabur dan meninggalkan Cody seorang diri. Untungnya pada saat itu ada seorang kepala yayasan yang menemukan Cody seorang diri, dan kemudian Cody dibawa ke sebuah panti asuhan. Mendengar kata panti asuhan, tentunya Cody sangat senang karena dia sudah terlepas dari siksaan ibunya. Dan di panti asuhan dia pasti akan memiliki banyak teman yang sebaya dengannya. Namun sesampainya di panti asuhan tersebut, Cody benar-benar sangat kecewa. Dia mengira kalau dia akan memiliki banyak teman di sana. Namun karena sedari kecil tidak pernah bersosialisasi dengan siapapun, Cody menjadi anak yang tidak bisa berinteraksi. Apalagi perilaku Cody ini sangat aneh, seperti anak yang memiliki kekurangan. Padahal sebenarnya Cody ini merupakan anak yang cukup jenius di bidang akademis. Nah, akibat keanehannya tersebut, Cody tidak memiliki seorang teman pun di panti asuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, Cody mendapatkan tindak bullying oleh anak-anak lainnya. Setiap hari dia selalu dijahili dan bahkan sering disiksa juga. Para pesawat di panti asuhan juga terlihat tidak begitu memperdulikannya. Ternyata kehidupan Cody tidak berubah meskipun sudah terlepas dari ibunya. Dan sama seperti biasanya, Cody kecil hanya bisa pasrah menerima semua itu. Kehidupan buruknya itu terus berlanjut hingga Cody berusia 13 tahun. Dan tiba-tiba pada suatu hari, ada seorang petugas panti asuhan yang datang dan menyuruh Cody untuk berkemas karena dia akan segera diadopsi oleh seorang pria. Dan yang mengadopsinya tidak lain adalah Richard, seorang pria berusia 36 tahun. Menurut pengakuannya, istrinya Richard ini baru saja meninggal dunia dan dia tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu dia ingin membesarkan seorang anak agar hidupnya tidak kesepian.
Tentu saja Cody sangat senang karena Richa terlihat seperti ayah yang baik dan ramah. Walaupun Cody sempat bingung kenapa orang sepertinya mau mengadopsi Cody, padahal banyak anak-anak lain yang jauh lebih muda darinya. Tidak banyak bertanya, Cody pun langsung mau, dan dia dibawa ke sebuah rumah besar dan mewah. Ternyata ayah angkatnya itu merupakan orang yang sangat kaya raya. Cody tidak pernah melihat rumah sebesar itu sebelumnya. Dan yang jauh lebih menakutkannya lagi, ayah angkatnya itu ternyata merupakan orang yang sangat terkenal di bidang sains. Dia adalah kepala ilmuwan di sebuah laboratorium besar yang mempelajari perilaku virus. Karena pekerjaannya, dia juga tidak bisa menghabiskan banyak waktu di rumah. Richard selalu pergi ke laboratorium untuk meneliti tentang virus. Nah, karena tidak ada interaksi yang cukup dekat antara Cody dan ayah angkatnya, Cody pun mulai memperlihatkan minatnya terhadap virus agar Cody bisa menjadi anak yang baik di mata ayahnya. Setiap hari Cody selalu belajar tentang segala hal mengenai virus dengan cara membaca buku dan membaca jurnal milik ayahnya. Dan bahkan Cody selalu ikut membantu saat ayahnya sedang melakukan eksperimen. Nah, melihat minat Cody yang sangat tinggi terhadap virus, sang ayah pun sangat senang dan dia mulai mengajarkan kepada Cody segala hal yang dia tahu tentang virus. Karena ternyata virus ini bisa digunakan dalam hal yang baik juga. Singkat cerita, ketika Cody berusia 17 tahun, Cody telah belajar banyak tentang virus, sehingga Cody memutuskan untuk mulai melakukan eksperimennya sendiri. Sang ayah dengan baik hati memberikan sebuah ruangan khusus untuk Cody. Dan di dalam ruangan itu, Cody bebas melakukan eksperimen yang dia inginkan. Namun tentunya masih harus dipantau oleh ayahnya. Dalam percobaan pertamanya itu, Cody menggunakan tikus untuk dijadikan objek percobaan. Saat disuntikan virus, tikus itu langsung kejang-kejang dan mengeluarkan suara yang aneh. Dan tidak lama setelahnya tikus itu langsung mati. Ketika tikus itu sudah hampir mati, dia mengeluarkan suara yang sangat tinggi, seperti sedang sesak napas, seolah-olah paru-paru mereka akan meledak. Itu adalah momen yang luar biasa dan membuat Cody sangat bersemangat. Selain itu, Cody juga melakukan eksperimen terhadap hewan lainnya seperti kelinci, kucing, dan anjing. Dan semuanya mati saat disuntikan virus oleh Cody. Cody lalu bertanya-tanya seperti apa suara manusia saat disuntikan virus itu. Tetapi setiap kali Cody membicarakan hal ini dengan seseorang, orang itu pasti mengatakan kalau Cody sedang sakit jiwa dan Cody harus segera pergi ke psikolog. Namun Cody menyangkal semuanya dan mengatakan kalau dia tidak gila. Setelah itu Cody mulai merencanakan sesuatu yang sangat gila tanpa memberitahu ayahnya terlebih dahulu. Diam-diam Cody mencuri beberapa hasil virus penelitian ayahnya. Dia berencana untuk menyuntikannya ke seseorang untuk jurnal eksperimennya. Padahal itu adalah hal yang ilegal dan melanggar norma yang ada. Namun entah mengapa Cody sangat ingin melakukannya. Dan karena takut ketahuan oleh orang lain, Cody harus menggunakan pakaian yang tertutup. Oleh karena itu, Cody memakai hoodie berwarna hitam dan mengenakan kacamata bulat berwarna biru. Dan dia juga mengenakan masker khusus agar tidak terinfeksi oleh virus saat melakukan eksperimen. Untuk berjaga-jaga, Cody juga membawa sebuah pukulan baseball, namun pada bagian ujungnya sudah diberi paku. Nah, singkat cerita, Cody pun pergi keluar rumah saat malam hari dan dia mulai menyurvei orang-orang yang tinggal di daerah tersebut.
Target utama Cody adalah orang tua renta yang tinggal sendirian, sehingga Cody bisa dengan mudah menculiknya tanpa perlawanan. Cody kemudian memasuki sebuah rumah yang di dalamnya tinggal seorang pria berusia 50 tahunan. Cody kemudian membiusnya dan membawanya ke laboratorium miliknya. Setelah pria itu bangun, Cody langsung memasukkan virus ke dalam tubuhnya yang membuat pria itu meronta-ronta kesakitan seperti zombie yang ada di film-film. Tidak lama kemudian pria itu berteriak keras hingga paru-parunya meledak. Pria itu pun langsung meninggal dunia. Dan hal tersebut membuat Cody mendapatkan kepuasan tersendiri. Dia akhirnya pergi menculik orang lagi untuk dijadikan bahan eksperimen berikutnya. Dan setelah 3 bulan berlalu, Cody sudah membunuh setidaknya 13 orang. Dan kejahatannya itu belum diketahui oleh siapa-siapa, bahkan ayahnya sendiri tidak mengetahuinya. Namun ayahnya Cody bukanlah orang yang bodoh. Dia mulai menyadari ada kejanggalan yang disembunyikannya. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata Cody telah melakukan pembunuhan terhadap lebih dari 13 manusia atas eksperimennya tersebut. Sang ayah pun sangat marah kepada Cody dan ayahnya langsung menelpon polisi agar anaknya bisa dihukum seberat-beratnya. Namun belum sempat menelpon, Cody sudah ada di belakang ayahnya. Dan dia langsung melayangkan tongkat baseball yang penuh paku itu ke kepala ayahnya sendiri. Dalam satu kali pukulan saja sang ayah pun langsung jatuh. Dan Cody berulang kali memukuli kepala ayahnya sampai kepalanya hancur. Setelah menghabisi ayahnya, Cody kemudian mengambil uang ayahnya dalam jumlah yang sangat banyak. Dan Cody juga membawa banyak sampel virus dan jurnal milik ayahnya. Cody akhirnya pergi dari sana untuk melarikan diri dari kejaran polisi dan memulai eksperimennya dengan tujuan memusnahkan umat manusia. Hal itu dikarenakan rasa bencinya terhadap orang-orang yang selama ini telah membuat hidupnya menjadi sengsara. Cody mencari tempat yang aman agar tidak ditangkap oleh polisi. Oleh karena itu, Cody pergi ke dalam hutan. Setelah beberapa waktu berjalan, Cody tiba-tiba menemukan seseorang. Cody mencoba melihatnya dari dalam kegelapan. Dan Cody melihat kalau itu merupakan seorang anak laki-laki yang seumuran dengannya. Anak laki-laki itu mengenakan kacamata oranye dan dia mengenakan hoodie abu-abu dengan tudung kepala berwarna biru tua. Dan dia juga membawa senjata berupa 2 buah kapak. Cody tidak mengetahui apakah keberadaannya sudah disadari atau belum. Jadi Cody berusaha sembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Tetapi ketika Cody melihat lagi, sosok itu sudah tidak ada di sana. Cody kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun sosok itu sudah berada di depannya. Sosok itu kemudian mengatakan, "Keluarlah dari sana. Aku mengenalimu. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku." Mendengar itu tentu saja Cody sangat kaget dan kemudian dia bertanya siapa dia sebenarnya. Sosok itu kemudian mengatakan kalau namanya adalah Toby. Mengetahui kalau Toby ini bukanlah musuhnya, Cody pun akhirnya keluar dari balik pepohonan. Dan dengan percaya diri, Cody juga memperkenalkan dirinya. Namun bukan dengan nama Cody, melainkan X-Virus. Mereka kemudian memutuskan untuk bekerja sama karena mereka memiliki banyak kesamaan. Bahkan mereka sebenarnya adalah saudara kandung.
Nah, itulah tadi cerita creepypasta tentang X-Virus. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time, stay cool. Bye bye.